Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas Angga C akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami terkait dengan review dokumen UKL UPL pengembangan spam lubuk pakam. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama Vera MC8 NIM 02, Andre Agassi NIM 10, dan saya sendiri Alisa Herawanti NIM 102. Untuk bab yang akan dibahas, yang pertama itu pendahuluan, yang kedua formulir isian UKL-UPL, yang ketiga pelaporan, dan pernyataan pelaksanaan. Selanjutnya untuk pendahuluan, di mana latar belakang instalasi pengolahan air minum merupakan suatu sistem yang mengkombinasikan proses koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan desinfeksi, serta dilengkapi dengan pengontrolan proses juga instrumen pengukuran yang dibutuhkan. Selanjutnya untuk kegiatan SPAM Lubuk Pakam yang berada di Dusun 4, Desa Sukamandi Hulu, Kecamatan Pagar Merbabu, yang dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih dengan kapasitas pengolahan air bersih berada pada kisaran 90 sampai 120 liter per detik. Sehingga pasokan air ini diperkirakan tidak mampu mencapai target pemenuhan air bersih bagi masyarakat Lubuk Pakam dan sekitarnya. Selanjutnya, secara administratif, pengembangan SPAM Lubuk Pakam adalah termasuk wajib menyusun dokumen UKL-UPL berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P38 garis miring Menhak HK garis miring Setjen garis miring Kum 1 garis miring 7 2019 tentang jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Selanjutnya, tujuan dari dokumen UKL-UPL ini bagi pemrakarsa untuk mengetahui kondisi lingkungan di lokasi dan usaha kegiatan, sehingga dari itu untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Dan selanjutnya sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan SPAM Lubuk Pakam agar dampak negatifnya dapat dicegah. Sebagai acuan dalam melaksanakan penataan, pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan dampak negatif yang diakibatkan oleh pelaksanaan kegiatan pengembangan SPAM Lubuk Pakam, serta sebagai instrumen pengikat dan alat bukti dalam menilai ketaatan atau kepatuhan para pengusaha. Selanjutnya, bagi masyarakat sebagai sosial kontrol untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan. Untuk pemerintah sebagai pedoman dalam pengawasan terhadap upaya-upaya yang dilakukan kegiatan pengembangan SPAM Lubuk Pakam dan sebagai acuan dalam melaksanakan penataan, pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan dampak negatif. Selanjutnya, penyusunan dokumen UKL-UPL ini mengacu pada peraturan perundang-undangan, diantaranya pada Undang-Undang, selanjutnya peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan kepala Bapedal, dan peraturan daerah atau bupati atau keputusan bupati. Selanjutnya untuk formulir UKL-UPL, di mana identitas pemrakarsa. Untuk nama pemrakarsa ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang. Dan penanggung jawabnya Bapak Insinyur Heri Lubis MP dengan jabatan kepala. Untuk alamat kantornya di Jalan Karya Jasa nomor 10 Tanjung Garbus, Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang. Selanjutnya untuk akte atau surat atau izin yang dimiliki sebagai berikut pada tabel.
Kemudian untuk usaha dan atau kegiatan, nama usaha dan atau kegiatan ini adalah pengembangan atau upgrading sistem penyediaan air minum SPAM Lubuk Pakam dan eh, selanjutnya untuk lokasi usaha dan atau kegiatan ini berada di Dusun 4, Desa Sukamandi Hulu, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selanjutnya, skala atau besaran rencana usaha dan atau kegiatan, di mana luas lahan yang digunakan itu sekitar 20.000 meter persegi, dan umumnya pemanfaatan lahan ini didominasi kegiatan permukiman, lahan kosong, dan budidaya tanaman. Untuk kapasitas pengolahan air minum yang telah diproduksi oleh WTP dikembangkan menjadi 1.000 meter persegi untuk produksi air minum selama 22-24 jam per hari. Selanjutnya, untuk bahan baku dan bahan penolong, seperti pada tabel, terdapat bahan baku air bersih dan bahan penolong koagulan dan flokulan serta desinfektan. Selanjutnya, untuk jenis peralatan produksi, ada peralatan utama itu WTP, water pumps, dosing pumps. Untuk peralatan pendukung ada genset. Dan penggunaan air bersih ini seperti pada tabel peruntukannya untuk proses pengolahan air, penyiraman tanaman domestik, dan lainnya. Untuk penggunaan energi menggunakan jenis energi listrik PLN dan listrik generator. Untuk penggunaan bahan bakar dan oli digunakan untuk proses produksi dan bahan bakar genset meliputi jenis sumber solar dan oli. Kemudian garis besar komponen usaha dan atau kegiatan ini menimbulkan dampak lingkungan pada tahap prakonstruksi meliputi penyusunan engineering design. Dalam pengembangan SPM Luhur Pakem ini meliputi penyusunan gambar teknis, laporan perencanaan, spesifikasi teknis, dan lain-lain. Selanjutnya pada tahap yaitu pengurusan perizinan, yang dimana beberapa perizinan yang meliputi rekomendasi dokumen UKL, UPL, dan izin lingkungan. Yang kedua, izin mendirikan bangunan atau IMB dari Pemkab Deli Serdang. Yang ketiga, izin lainnya terkait dengan operasional pengembangan SPM Lubuk Pakam. Yang dimana tujuan dari pengurusan perizinan itu yaitu memberi dampak tumbuhnya persepsi positif masyarakat dan untuk memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan selanjutnya ada persiapan tenaga kerja, yang dimana kebutuhan tenaga kerja disiapkan secara baik untuk mendapatkan kinerja yang handal, aman, dan efisien. Yang kedua yaitu tahap konstruksi, yang meliputi pembersihan dan penyiapan lahan, proyek pembangunan SPAM, dibersihkan dan beberapa tanaman dan elevasi tanah yang tidak rata. Yang kedua, pekerjaan pendahuluan, yang dimana meliputi sumber air bersih, dipergunakan untuk kebutuhan domestik bagi pekerja dan konstruksi, serta untuk kebersihan area lahan. Next. Yang selanjutnya yaitu penyediaan listrik, yang dimana digunakan sebagai penerangan lokasi proyek, penggerak elektromotor untuk mesin pemotong dan alat kerja lainnya. Selanjutnya itu kesehatan dan keselamatan kerja, yang dimana pelaksanaan konstruksi bangunan harus memperhatikan prinsip-prinsip K3 sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan K3 dapat diterapkan. Selanjutnya yaitu mobilisasi alat berat, yang dimana meliputi dump truk, mini kompaktor, concrete mixer, vibrator, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya itu pengangkutan material, yang dimana material atau bahan bangunan seperti semen, besi, plat baja,
plat aluminium, kawat, dan lainnya. Selanjutnya itu pekerjaan pengembangan SPM Luwu Pakam serta sarana dan fasilitas, yang dimana meliputi pembuatan tapak atau fondasi bangunan, pembuatan reservoir, selanjutnya pekerjaan elektrikal dan kelengkapan serta pekerjaan yang berhubungan dengan listrik serta kelengkapan dan aksesoris lainnya. Next. Kemudian pengelolaan sanitasi lingkungan yang dimana meliputi timbulan limbah cair dan timbulan limbah padat. Kemudian penerimaan tenaga kerja yang dimana operasional pengembangan SPM Luwu Pakam akan dibutuhkan tenaga kerja sebanyak 10 orang. Tenaga kerja akan dikelola langsung oleh BUMD Tirta Deli. Next. Selanjutnya itu tahap fase konstruksi yang dimana kita dapat melihat diagram alir proses pengolahan air minum melalui WTP, yang dimana WTP merupakan yang dimana Water Treatment Plant atau WTP merupakan sistem atau sarana yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku atau influen terkontaminasi untuk mendapatkan perawatan kualitas air yang diinginkan sesuai standar mutu atau siap untuk dikonsumsi. Next. Selanjutnya itu pos pengamanan yang dimana keamanan harus dijaga selama 24 jam dengan 3 shift. Selanjutnya kesehatan dan keselamatan kerja yang dimana untuk mengurangi risiko kecelakaan saat bekerja, maka setiap pekerja wajib diberi bimbingan pembelajaran dan arahan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian penerimaan tenaga kerja yang dimana operasional pengembangan SPM Luwu Pakam membutuhkan tenaga kerja sebanyak 10 orang. Selanjutnya itu pengelolaan limbah yang dimana limbah cair domestik yang berasal dari operasional dilakukan dengan cara air limbah dari toilet 25% yaitu black water akan disalurkan ke dalam septic tank melalui pipa air kotor, sedangkan 75% grey water akan disalurkan ke parit drainase melalui SPAR. Limbah padat atau sampah sejenis rumah tangga akan diolah dengan cara yang pertama limbah padat B3 seperti elektronik, waste atau lampu TL, kain majun yang terkontaminasi dan kemasan tinta bekas disimpan tersendiri dalam wadah yang disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 dan disimpan dalam TPS B3 selama 90 hari. Selanjutnya limbah cair seperti oli atau pelumas yang dihasilkan dari operasional genset disimpan di dalam wadah khusus penyimpanan limbah B3 cair. Yang kemudian yaitu informasi kualitas lingkungan, yang dimana diperlukan ruangan lingkungan secara umum yang mencakup seluruh area dalam wilayah studi serta informasi lebih rinci untuk menganalisis ruangan lingkungan secara mendalam di lokasi kegiatan dan sekitarnya. Yang pertama yaitu komponen lingkungan geofisik kimia yang meliputi geografi wilayah dan iklim. Next. Berikut grafik curah hujan dan suhu udara dapat kita lihat pada grafik sebelah kiri dan kualitas udara dapat kita lihat sebelah kanan yang meliputi hasil analisis kualitas udara ambien, emisi, dan kebisingan. Next. Selanjutnya yaitu komponen lingkungan hayati meliputi flora dan fauna. Kemudian lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya yang dimana meliputi luas kecamatan dan tingkat kepadatan dan jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga. Next. Dapat kita lihat pada tabel sebelah kanan yaitu sarana pendidikan dan sebelah kiri merupakan sarana kesehatan masyarakat. Next. Kemudian yang keempat, dampak lingkungan yang ditimbulkan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup. Yang pertama, dampak lingkungan yang ditimbulkan yaitu tahap prakonstruksi yang dimana meliputi persepsi masyarakat. Sumber dampak dan persepsi masyarakat yang timbul adalah dari kegiatan pengurusan perizinan, perencanaan teknis, dan pengembangan SPM Luwu Pakam.
dapat kita lihat pada tabel, yaitu jenis dampak dan besaran dampaknya. Yang kedua yaitu tahap konstruksi yang meliputi kualitas udara ambien, yang dimana sumber dampaknya kegiatan pengupasan lahan, kegiatan pematangan lahan, kegiatan mobilitas jenis dampaknya itu penurunan kualitas udara ambien sekitar lokasi rencana pembangunan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Selanjutnya itu kebisingan, yang dimana sumber dampaknya kegiatan pembersihan lahan, kegiatan mobilitas, pengangkutan material bahan, yang dimana jenis dampaknya yaitu peningkatan kebisingan di lokasi kegiatan pengembangan SPAM. Selanjutnya itu limbah padat dan bangkitan transportasi. Next. Yang kemudian yaitu komponen Sosekbud. Yang pertama penerimaan tenaga kerja, yang dimana dampaknya terhadap komponen Sosekbud adalah tata cara penerimaan tenaga kerja. Jenis dampaknya terbentuknya pemilihan tenaga kerja dengan berbagai macam spesifikasi pekerjaan dan dapat menekankan angka pengangguran di sekitar lokasi kegiatan. Selanjutnya itu kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga persepsi masyarakat. Selanjutnya pada tahap operasional meliputi kualitas udara dan kebisingan. Next. Yang selanjutnya itu limbah padat, yang dimana terjadi berasal dari sampah aktivitas domestik dan perkantoran. Dampaknya peningkatan faktor penyakit seperti lalat, kecoa, nyamuk, tikus, dan sebagainya yang dapat menimbulkan penyakit dan penurunan domestik lingkungan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat. Selanjutnya limbah B3, limbah cair, dan bangkitan transportasi, yang dimana dampak komponen Sosekbud yang pertama kesehatan dan keselamatan kerja, penerimaan tenaga kerja, pendapatan masyarakat, persepsi masyarakat. Next. Yang kedua ada pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup. Di sini ada tahap prakonstruksi, di mana komponen Sosekbudnya ada persepsi masyarakat sebagai sumber dampaknya itu mengenai pengurusan perizinan. Jenis dampaknya itu tanggapan atau pemahaman yang berbeda-beda dari masyarakat, upaya pengelolaannya dengan cara melakukan komunikasi dua arah, upaya pemantauannya yaitu metode pengumpulan data, tingkat persepsi masyarakat dalam 1 tahun dengan cara wawancara. Next. Kemudian ada tahap konstruksi, di sini ada komponen fisik kimia mengenai kualitas udara. Hal ini sumber dampaknya itu dari kegiatan pembangunan SPAM, jenis dampaknya itu penurunan kualitas udara ambien, dengan upaya pengelolaan yaitu penyiraman jalan pada saat kegiatan. Next. Untuk komponen fisik kimia lainnya ada kegiatan pengupasan lahan, kegiatan pematangan lahan, dan kegiatan mobilitas pengangkutan. Jenis dampaknya itu mengganggu kenyamanan masyarakat, upaya pengelolaannya itu perbaikan dan perawatan mesin-mesin, menyediakan masker untuk para pekerja, dan upaya pemantauannya itu untuk parameter CO dan parameter lainnya itu dilakukan sampel dan dimasukkan ke dalam balon khusus, kemudian untuk diukur kadarnya dengan alat non-diversif. Next. Selanjutnya ada sumber dampak bangkitan transportasi. Kegiatan ini bersumber dari kegiatan operasional kendaraan transportasi pengangkutan bahan material. Jenis dampak yang ditimbulkan itu terganggunya kelancaran lalu lintas dan jalan akses masuk dan keluar.
Kemudian upaya pengelolaannya itu ada menyiapkan lahan parkir, menyediakan petugas keamanan, dan mengatur jadwal masuk keluarnya transportasi. Untuk upaya pemantauannya itu analisis data berupa mengukur kinerja lalu lintas menggunakan MKI, MKJ. Next. Kemudian ada tahap operasional, di sini komponen fisik kimia ada kualitas udara juga, sumber dampaknya berasal dari emisi, besaran dampaknya yaitu terukur melalui konsentrasi masing-masing, upaya pengelolaan penyiraman jalanan, kemudian upaya pemantauannya ada pemantauan lingkungan untuk daerah yang terjadi pencemaran. Next. Dan ada sumber dampaknya juga yang lain, ada genset saat operasional, jenis dampaknya itu konsentrasi debu, SO2, NO2, H2S. Besaran dampaknya itu penurunan kualitas udara, kemudian upaya pengelolaannya itu seperti penanaman tumbuhan untuk menghalang atau menambah kesegaran udara, tidak menghidupkan mesin saat tidak melakukan aktivitas, dan memasang cerobong asap. Upaya pemantauannya itu untuk CO2 dan parameter lainnya dilakukan sampel untuk dilakukan uji kadarnya. Next. Kemudian ada limbah B3, untuk sumber dampaknya itu timbulan sampah B3 dari limbah seperti oli dan bahan bekas elektronik. Untuk jenis dampaknya itu penurunan kualitas tanah dan air, besaran yang ditimbulkan yaitu dalam satuan kubik atau massa. Kemudian upaya pengelolaannya pembuatan tempat atau TPS limbah B3, kemudian untuk upaya pemantauannya pengumpulan data atau observasi dan pengukuran langsung dengan cara membuat data logbook limbah B3. Next. Kemudian ada jumlah dan jenis izin PPLH yang dibutuhkan, meliputi izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan PP RI nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. Yang kedua, izin pembuangan air limbah ke sumber air atau badan air. Pedoman yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik. Next. Yang ketiga ada pelaporan. Pada pelaporan ini ada beberapa poin. Yang pertama, ruang lingkup UKL dan UPL. Laporan ini berisi diantaranya surat pengantar yang ditandatangani penanggung jawab UKL UPL, formulir isian UKL UPL, dan matriks UKL UPL. Hasil kegiatan ini nanti akan tercermin tingkat pencemaran lingkungan yang terjadi dengan operasional pengembangan SPAM Lubuk Pakam. Next. Sistem dan mekanisme laporan, ada jenis laporan yaitu ada laporan per semester pada bulan Juni dan Desember, ada laporan terjadi pencemaran. Kemudian sistem pelaporan yang nanti akan disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut, kemudian Dinas Kabupaten Dinas Kesehatan Deli Serdang, dan instansi terkait. Untuk pembiayaannya ini pelaporannya dibebankan kepada pihak pemrakarsa. Kemudian yang keempat ada isi dan frekuensi pelaporan. Hal ini sesuai dengan Kepmen LH nomor 45 tahun 2005. Next. Yang keempat ada pernyataan pelaksanaan. Pernyataan pelaksanaan sendiri di sini ada yang yang bertanda tangan oleh Bapak Insinyur Heri Lubis MT sebagai Kepala dengan Unit Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang. Next. Selanjutnya ada layout lokasi kegiatan dapat dilihat pada PPT sebagai berikut. Next. Yang ketiga juga ada layout situasi lingkungan sekitar. Di sini menggunakan peta citra, yaitu dengan menunjukkan lokasi pengembangan SPAM Lubuk Pakam. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan kami persilahkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.